Halo warga belajar PKBM Endless Bulungan, selamat datang di tahun ajaran baru di tahun 2025 ini. Perkenalkan, saya Aryo Miftahul Hikmah yang akan menjadi tutor pada mata pelajaran Sejarah Indonesia paket C yang mana setara SMA atau MA. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada modul 1, yaitu tentang menelusuri konsep sejarah. Oke, siapkan dirimu, jangan lupa buku dan pulpenmu. Langsung saja kita mulai materinya. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian sejarah. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian konsep kronologis, diakromik, sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Lalu yang ketiga, memahami penerapan cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Berbicara mengenai sejarah berarti berbicara mengenai 3 dimensi, yaitu apa, kapan, dan di mana. Apa menunjukkan kepada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian kapan menunjukkan kepada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Lalu di mana menunjukkan kepada tempat peristiwa itu terjadi. Ketiga dimensi ini merupakan kerangka sejarah, tetapi pada perkembangan berikutnya kerangka sejarah tidak hanya menyangkut pada 3 dimensi ini saja, tetapi kemudian ditambah 3 lagi, yaitu mengapa, menunjuk kepada hubungan sebab akibat dari sebab peristiwa sejarah yang terjadi. Kemudian ditambah siapa, yang mana menunjuk kepada siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah yang keenam, yaitu bagaimana, yang menunjuk kepada bagaimana peristiwa sejarah itu bisa terjadi dan lebih menjelaskan tentang proses dari sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk saat ini untuk rangka sejarah menjadi 6 bagian ini. Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai sejarahnya sendiri, walaupun tidak semua bangsa mempunyai catatan tertulis. Melupakan sejarah sama dengan seseorang yang menderita hilang ingatan. Mengenal diri berarti mengingat siapa kita kemarin dan hari-hari sebelumnya sejak kita ada di bumi ini. Sejarah sekelompok orang, entah itu kelompok keluarga, kelompok agama, atau bangsa, adalah bagian dari identitas kelompok tersebut. Sejarah merupakan petunjuk tentang apa, siapa manusia itu sebenarnya. Kemudian materi unit 1, yaitu pentingnya belajar. Sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia. Kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan pendahulu kita. Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam berguna agar kita tidak lagi mengulanginya di masa sekarang dan masa mendatang. Pada masa penjajahan Belanda, banyak para pahlawan berperang melawan Belanda, misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Patimura, dan lain sebagainya. Tetapi perlawanan mereka selalu gagal, belum bisa membebaskan negeri kita dari penjajahan. Saat itu Belanda menggunakan politik pecah belah mengadu domba antar anak-anak bangsa. Para pejuang belum bisa bersatu untuk bersama-sama melawan Belanda. Hal inilah kemudian dijadikan pengalaman oleh bangsa Indonesia ketika mengobarkan perang kemerdekaan melawan penjajah pada tahun 1945. Bangsa Indonesia bersatu, berjuang dan berperang secara serentak di seluruh Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, menjadi semboyan kita hingga saat ini. Inilah salah satu contoh pentingnya belajar sejarah. Dari contoh peristiwa tersebut, kita perlu belajar sejarah karena sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah yang ada tidak hanya tentang kebaikan, tetapi ada juga keburukan yang ada. Maka dari itu, kita harus mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukannya. Contoh lain kenapa kita perlu belajar sejarah, misalnya tentang fenomena ikan lohan, bunga gelombang cinta, dan batu akik. Pertama, fenomena ikan lohan. Sekitar awal tahun 2000, kita masih ingat ikan lohan menjadi ikan yang paling populer. Jika sebelumnya ikan yang dianggap mahal adalah arwana, lohan menggantikannya sebagai primadona ikan akuarium saat itu. Harganya pun tinggi dari yang ratusan ribu bahkan sampai ratusan juta. Selain benjolan nonong di kepala yang tampak unik, konon yang membuat mahal itu corak pada tubuh atau sisik ikan yang bisa membuat aksara tertentu. Fenomena ikan lohan lambat laun menghilang diganti sebuah fenomena tanaman. Yang kedua adalah fenomena bunga gelombang cinta atau anthurium. Bunga jenis anthurium ini pernah ngetop dan diburu banyak penyuka tanaman hias meski harganya bisa sampai puluhan juta rupiah.
Kini bunga yang akar dan urat daunnya mempesona banyak orang itu tidak lagi menjadi buruan karena orang ramai membudidayakannya sehingga tak sulit lagi mendapatkannya. Harganya turun sekali. Dulu baru mekar daunnya langsung dibeli orang. Pada kurun 2000 sampai dengan 2008, para pedagang tanaman hias pernah mengeruk jutaan rupiah dari gelombang cinta. Waktu itu jangankan sudah mekar, bijinya saja sudah mahal. Biji anthurium sebesar biji jagung biasa dijual antara 5.000 hingga 10.000 rupiah. Namun jika tumbuh sampai setidaknya memiliki 5 hingga 7 lembar daun, tanaman hias ini bisa dijual hingga 1.500.000 rupiah. Saya tidak paham mengapa waktu itu bunga gelombang cinta tiba-tiba diburu orang bak berlian saja. Padahal manfaat tanaman asal Solo Jawa Tengah itu nyaris sama dengan tanaman hias lainnya. Kecuali mungkin khasiatnya dalam membuat pria lebih perkasa. Tapi sekarang bijinya sudah tidak ada yang cari. Orang mau simpel saja langsung yang ada daunnya. Anthurium berdaun pun tidak lagi dihargai jutaan rupiah. Bahkan yang berdaun 5-7 daun pun dibeli cukup dengan harga 100.000 rupiah. Yang ketiga, fenomena batu akik. Masih ingat ketika tiba-tiba semua orang demam batu akik pada awal tahun 2015? Dari kalangan selebritis, pejabat, sampai tukang becak tiba-tiba semua ngurusin batu akik. Harga batu akik sempat melonjak tajam, bahkan mencapai miliaran rupiah. Namun tidak lama setelah lebaran tahun 2015, mendadak batu akik jadi tidak terlalu banyak diminati lagi. Harga batu akik terjun bebas dan membuat para kolektor panik. Bayangkan betapa ruginya orang yang membeli batu akik sebelum lebaran seharga 1 miliar rupiah. Kemudian ketika hendak menjualnya setelah lebaran ternyata harganya sudah merosot tajam hingga hanya laku dijual 1 juta rupiah saja. Ketiga, contoh peristiwa di atas merupakan economic bubble atau gelembung ekonomi. Economic bubble adalah sebuah fenomena ekonomi di mana harga suatu barang yang berangsur-angsur naik terus-terusan dengan sangat cepat sehingga membuat banyak pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk membeli barang tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan harapan mendapatkan selisih harga yang besar. Nah, harga suatu barang bisa tiba-tiba naik dan hal itu membuat banyak orang mencoba mengambil keuntungan ekonomi dengan membeli barang-barang tersebut. Biasanya fenomenanya cukup menghebohkan di masyarakat sampai-sampai seringkali ada ajakan, "Ayo buruan beli mumpung harganya masih segini. Kalau harganya udah makin mahal bisa langsung kita jual lagi. Jangan takut kalau barang ini nggak bisa dijual, barang ini laku banget, bahkan harganya akan naik terus." Fenomena kenaikan harga ini disebut gelembung untuk suatu alasan. Yang namanya gelembung ya akan naik dengan mencolok dan pasti akan pecah ketika sudah tinggi. Nah, tidak ada harga yang naik selamanya. Pada suatu titik gelembung kenaikan harga ini akan pecah. Artinya harga yang melambung tinggi juga akan merosot tajam seiring dengan kejenuhan pasar. Jadi jangan latah karena tidak ada harga yang naik selamanya. Dari dua contoh peristiwa sejarah tersebut yang mana terkait perang kemerdekaan dan fenomena-fenomena tadi, akhirnya kita bisa memahami tentang pentingnya belajar sejarah. Apa pentingnya? Yang pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, tidak terpengaruh oleh ajakan, berita-berita, dan tindakan seseorang atau kelompok yang mengarah kepada memecah belah persatuan bangsa. Apalagi sekarang banyak berita hoak melalui media sosial yang mengarah kepada memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang kedua, kita tidak latah terhadap fenomena di masyarakat seperti fenomena ikan lohan, tanaman gelombang cinta, dan batu akik sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Kemudian lanjut ke materi unit 2 yaitu manusia dan sejarah. Kata sejarah diambil dari syajara bahasa Arab yang berarti pohon. Lalu dalam bahasa Inggris history yang berasal dari bahasa Yunani yakni historia. Kata ini berarti inquiry, wawancara atau interview, interogasi dari seorang saksi mata dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Dari bahasa Yunani, istilah historia masuk ke bahasa-bahasa lain terutama melalui perantaraan bahasa Latin. Dalam bahasa Latin maknanya masih sama seperti dalam bahasa Yunani. Tekanannya lebih pada pengamatan langsung, penelitian, dan laporan-laporan hasilnya. Menurut Cornelius Tacitus, seorang sejarawan pada masa Romawi, menggunakan istilah historia untuk judul bukunya yakni Historiae. Di dalam buku itu, Tacitus menulis laporan-laporan hasil pengamatannya secara pribadi.
Selain itu, dia juga menulis laporan-laporan mengenai periode lebih awal, yakni sekitar 14-68 Masehi, yang diberinya judul Annales. Ini menurut Samsudin tahun 2012. Pada masa ini, historia belum digunakan untuk menunjukkan peristiwa di masa lampau. Dalam perkembangannya, konsep histori atau sejarah mendapat suatu pengertian baru setelah terjadi percampuran antara penulisan kronikel yang ketat secara kronologis dan narasi-narasi sejarah yang bebas. Kemudian pada abad pertengahan, hal itu dikenal dalam biografi yang juga disebut vitae. Kelak, penulisan biografi khususnya biografi orang besar menyebabkan sejarawan Inggris yakni Thomas Carlyle mengatakan bahwa sejarah sebagai riwayat hidup orang-orang besar atau pahlawan semata tanpa mereka tidak ada sejarah. Namun sejarah memang tidak hanya untuk orang-orang atau individu tertentu, yaitu orang-orang besar seperti Socrates, Julius Caesar, Gajah Mada, Napoleon, Soekarno. Sejarah juga membahas kelompok masyarakat, dalam hal ini manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan ilmu tentang manusia, namun juga bukan cerita tentang masa lalu manusia secara keseluruhan. Demikian pula dengan manusia yang menjadi objek penelitian antropologi ragawi seperti hasil penelitian Steve Olson dalam Mapping Human History tahun 2006 yang berhasil melacak asal-usul manusia modern di 4 benua dan penyebarannya di seluruh dunia selama lebih dari 150.000 tahun silam. Hal tersebut bukanlah sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Ini menurut Ali tahun 2005. Di sini ingatan manusia memegang peranan penting. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialaminya. Mengingat berarti mengalami lagi, mengetahui kembali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Namun ingatan manusia terbatas sehingga perlu alat bantu yaitu tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatan. Dengan tulisan manusia mencatat pengalamannya. Pengalaman yang dialami manusia dituturkan kembali dengan menggunakan bahasa. Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah yaitu sebagai pembuat sejarah. Karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Ini menurut Ali di tahun 2005. Unit 3, berpikir sejarah. Unit ketiga ini membahas tentang kemampuan berpikir yang dihasilkan dalam pembelajaran sejarah. Yaitu yang pertama kemampuan berpikir kronologis, lalu yang kedua kemampuan periodisasi, yang ketiga kemampuan berpikir kausalitas, dan yang keempat adalah kemampuan berpikir diakronik dan sinkronik. Seluruh kemampuan berpikir ini tidak hanya sangat diperlukan untuk memahami suatu peristiwa sejarah, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami peristiwa pada masa kini maupun yang akan datang. Yang pertama, kemampuan berpikir kronologis. Kronologis mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang senantiasa menekankan perlunya mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yakni menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu daripada yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini tentang kronologi kecelakaan pesawat. Itu ada angka-angkanya, itu menunjukkan urutan kejadiannya ya. Yang pertama pukul 07.10 Herudi, dia pesawatnya terbang. Kemudian kronologi yang kedua di nomor 2, pesawat terbang tiba-tiba mesin mati. Kronologi yang ketiga, pilot Herudi berusaha mengendalikan pesawat yang sudah tak bertenaga. Itu kronologi yang ketiga. Habis itu kronologi yang keempat, pesawat rakitan tersebut pun akhirnya terjatuh. Ini adalah kronologi suatu peristiwa pesawat jatuh, seperti itu. Lalu yang kedua, kemampuan berpikir periodisasi. Periodisasi adalah pembagian waktu menurut zamannya. Istilah periodisasi dalam bahasa Indonesia sepadan dengan penzamanan atau pembabakan. Ketiga istilah ini yaitu periodisasi, penzamanan, dan pembabakan mempunyai pengertian yang sama, yakni pembagian waktu menurut zamannya. Kata periodisasi berasal dari kata periode.
Dalam bahasa Indonesia, kata periode mempunyai 3 pengertian. Yang pertama kurun waktu, yang kedua lingkaran waktu, dan yang ketiga masa. Ketiga pengertian ini mengandung arti yang sama, yakni berkaitan dengan dimensi waktu. Oleh karena itu, memahami periode menjadi sangat penting dalam belajar sejarah, karena dimensi waktu merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam ilmu sejarah. Periodisasi dalam ilmu sejarah berfungsi untuk menyusun sistematika dalam penulisan sejarah. Berikut contoh periodisasi sejarah Indonesia. Di tahun itu sebelah kiri ini tahun nih zaman prasejarah. Ini peristiwanya ya. Berarti di tahun 400 sampai 1500 zaman pengaruh Hindu-Buddha dan pertumbuhan Islam. Di tahun 1500 sampai dengan 1670 zaman kerajaan Islam dan masuknya pengaruh barat serta VOC, dan seterusnya ya. Di 1959 sampai 1966 masa demokrasi terpimpin, 1966 sampai 1998 masa Orde Baru, 1998 sampai kini era reformasi. Ini adalah contoh periodisasi sejarah Indonesia. Jadi dia diperiodisasikan ya sesuai zamannya. Tahun sekian sampai tahun sekian itu tentang apa. Oke, lalu yang ketiga adalah kemampuan berpikir kausalitas. Kausalitas menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Pengetahuan tentang hubungan sebab akibat tersebut sangat penting dalam pembelajaran sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa terjadi. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengapa itu mengharuskan adanya sebuah uraian tentang sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya sebuah peristiwa. Sebagai contoh, mengapa terjadi Perang Dunia II pada tahun 1939? Kemudian mengapa Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945? Kedua pertanyaan ini harus dijawab dengan menguraikan penyebab-penyebabnya. Uraian penyebab ini dalam ilmu sejarah disebut sebagai kausalitas. Ada dua teori kausalitas, yaitu monokausalitas dan multikausalitas. Yang pertama, monokausalitas. Monokausalitas adalah teori hubungan sebab akibat yang pertama kali muncul dalam ilmu sejarah. Teori ini bersifat deterministik atau ketergantungan, yakni mengembalikan kausalitas suatu peristiwa atau keadaan atau perkembangan kepada satu faktor saja. Faktor itu dipandang sebagai faktor tunggal atau satu-satunya faktor yang menjadi faktor kausal. Deterministik dalam monokausalitas terdiri dari yang pertama deterministik geografis, yang kedua deterministik rasial, yang ketiga deterministik ekonomis. Menurut teori determinisme geografis ini, bahwa faktor geografi atau lokasi tempat tinggal merupakan penyebab tunggal dari sebuah peristiwa, keadaan, ataupun perkembangan suatu bangsa. Sebagai contoh, bangsa-bangsa di negeri dingin pada umumnya maju karena kondisi ekologinya menuntut jiwa yang mampu menyesuaikan diri dan mengatasi kondisi alamiah yang berat. Sebaliknya, di negeri panas atau tropika, alam sangat memudahkan hidup sehingga tidak menimbulkan banyak tantangan. Sementara deterministik rasial lebih menekankan faktor biologis sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Sejalan dengan pemikiran faktor tunggal, deterministik ekonomis menganggap faktor ekonomi sebagai penyebab tunggal perkembangan masyarakat. Menurut deterministik ekonomis, bahwa seluruh lembaga sosial, politik, dan kultural ditentukan oleh proses ekonomis, khususnya sistem produksi. Sebagai contoh, sistem produksi agraris dengan teknologi tradisional menciptakan struktur politik dan sosial yang bersifat feudalistik. Keduanya berkisar sekitar hubungan antara tuan tanah dan penggarap atau buruh tani. Yang kedua, multikausalitas. Multikausalitas menjelaskan suatu peristiwa dengan memperhatikan berbagai penyebab. Multikausalitas didasarkan pada perspektivisme, yaitu pandangan terhadap permasalahan yang mendekati dari berbagai segi atau aspek dan perspektif. Perspektivisme di sini berkaitan dengan konsep dan pendekatan sistem. Kemunculan multikausalitas disebabkan oleh ketidakmampuan monokausalitas dalam menjelaskan peristiwa, keadaan, atau perkembangan. Sebagai contoh penjelasan tentang Perang Dunia Pertama. Dalam teori monokausalitas, perang ini dijelaskan sebagai akibat dari ditembak matinya putra mahkota Kerajaan Austria di Sarajevo pada tahun 1914. Multikausalitas tidak puas dengan penjelasan yang menempatkan penembakan putra mahkota Kerajaan Austria itu sebagai penyebab tunggal meletusnya Perang Dunia I tersebut.
Menurut teori multikausalitas, Perang Dunia Pertama disebabkan berbagai faktor, menyangkut situasi hubungan internasional pada saat itu. Yang keempat, kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik. Kemampuan berpikir diakronik dan sinkronik mempunyai beberapa perbedaan. Pengertian berpikir diakronis adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Sebagai contoh, memahami proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Oleh karena itu, cara berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Sementara berpikir sinkronik memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Cara berpikir sinkronik memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Sebagai contoh, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dijelaskan dengan menguraikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, cara berpikir sinkronik sangat mementingkan struktur yang terdapat dalam setiap peristiwa. Berpikir diakronis merupakan cara berpikir yang khas sejarah, sementara berpikir sinkronik merupakan cara berpikir yang khas ilmu-ilmu sosial. Dapat disimpulkan bahwa cara berpikir sejarah itu bersifat diakronik, memanjang dalam waktu serta mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan cara berpikir ilmu-ilmu sosial itu bersifat sinkronik, melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa. Oke, cukup sekian materi pada modul 1 tentang menelusuri konsep sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.